Toshi sedang cemas menunggu Aditya, begitu juga dengan yang lain. Raman muncul ke ruang tamu, dia lalu menelpon Sagun dan hotel tempatnya menginap berulang-ulang. Sagun kemudian datang sambil membawa Aditya. Toshi menyambut Aditya dengan bahagia lalu memberikan tilak dan arti. Aditya lalu menyapa semuanya dan memeluknya. Ruhi lalu memanggil Aditya dan menunjukkan kamar barunya. Ruhi dan Aditya pun pergi melihat kamar baru Aditya. Raman berterima kasih pada Sagun. Sagun berkata untuk apa mengucapkan terima kasih karena ini adalah kesepakatan hukum. Ishita merasa curiga lalu bertanya kesepakatan apa yang dimaksud mereka. Raman pun akhirnya menjelaskan jika dirinya memberikan uang 4 lak pada Sagun setiap bulan dan Toshi terkejut. Sagun bertanya uang apa yang dimaksud oleh Raman, dia lalu berdebat dengan Raman dan Sagun membicarakan tentang kontrak dokumen mereka. Raman kemudian pergi mengambil kontraknya di kamar. Dia mencari-cari di kamar tapi tidak menemukannya. Ishita datang dan ikut mencari. Raman lalu menemukannya dan membacanya lagi, dia terkejut dan menjatuhkan dokumennya. Ishita bertanya dan kemudian memungut file tersebut, dia membacanya dan ikut terkejut lalu menangis dan berteriak pada Raman mempertanyakan kontrak dokumen tersebut dengan marah. Ishita lalu pergi keluar sambil membawa kontrak tersebut. Ishita turun mendatangi Sagun dan menanyakan kontrak tersebut. Sagun pun menjelaskannya, Ishita mendebatnya dan mereka bertengkar. Ishita pun memohon pada Sagun untuk tidak mengambil Ruhi. Toshi pun menghampiri Raman dan memintanya untuk berbuat sesuatu. Sagun lalu teringat bagaimana dia dan pengacaranya Fora mengakali kontrak dokumen tersebut. Ishita masih memohon pada Sagun tapi Sagun dengan angkuhnya menolak dan berkata jika mereka semua melanggar kontrak dokumen tersebut maka dirinya akan menyeret mereka semua ke pengadilan. Ishita kemudian meneriaki semua orang. Toshi pun menghardik Sagun. Simi memohon, Romi juga berusaha melabrak Sagun tapi Sagun tidak bergeming. Raman kemudian berbicara dengan Sagun dan mengatakan jika yang dilakukannya adalah penipuan. Sagun kemudian meminta Ishita memanggil Ruhi agar bersiap-siap. Ishita pun memohon pada kaki Sagun. Raman menenangkannya, kemudian kembali berbicara dengan Sagun dan berkata akan kembali memikirkannya. Sagun berkata jika kau bisa membalikkan kontrak tersebut, Ruhi akan menjadi milikmu dan Aditya menjadi milikku atau Ruhi menjadi milikku dan kalian bisa mengambil Aditya. Aditya berbicara dengan Ruhi di kamar dan mereka saling berpelukan karena menyangka mereka berdua akan bersama-sama lagi. Tuan Bala pergi ke kamar dan menangis melihat kedua cucunya. Dia lalu memanggil Aditya dan mengatakan jika ibunya memanggilnya. Aditya kemudian berlari keluar. Tuan Bala menggendong Ruhi dan Ruhi berbicara dengannya. Aditya bertanya apa yang terjadi pada Toshi. Toshi hanya bisa memeluknya sambil menangis. Sagun lalu memanggil Aditya dan memaksanya pergi meski Aditya menolak. Sagun mengambil paksa Aditya dari tangan Toshi dan membawanya pulang. Raman hanya bisa terdiam menyaksikan semuanya. Aditya dan Sagun tiba di hotel. Aditya bertanya pada ibunya dan Sagun kemudian mengatakan sesuatu pada Aditya. Aditya mendebatnya dan Sagun berusaha memberi penjelasan. Raman dan Bala dalam perjalanan, Raman berbicara di telepon dengan pengacara Abhishek tentang Sagun yang telah menipu mereka. Abhishek berkata bahwa mereka memerlukan bukti. Abhishek merekomendasikan pengacara lain yang bernama Besin. Usai menutup telepon, Raman berbicara dengan Bala. Raman dan Bala tiba di tempat Besin tapi Besin berkata tidak bisa membantu karena pengadilan ditutup dan tidak bisa melakukan apa-apa sebelum hari Senin. Ishita berada di rumah ibunya, Madavi dan Fandu mencoba menghiburnya. Ishita lalu mencoba menelpon hakim yang telah memberinya hak asuh Ruhi tapi saat dihubungi terdengar pesan suara bahwa si pemilik nomor tidak akan dapat dihubungi selama 10 hari. Ishita kemudian kembali menangis. Raman mengamuk dan memukuli mobilnya. Dia berkata tidak bisa melihat Ishita dalam kondisi seperti ini. Bala berusaha menenangkannya lalu berkata bahwa hanya ada satu cara dengan menghubungi orang politik. Bala bertanya apakah Raman ada mengenal orang tersebut. Raman menjawab mengenal satu orang. Mereka kemudian bergegas pergi. Ishita telah kembali ke rumahnya dan sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Simi menemani Ishita dan mendengarkan percakapannya. Usai menelpon, Ishita kembali lemas. Romi menelpon Gunti dan mengatakan sesuatu. Pandu menenangkan Toshi. Sagun dan pengacaranya sedang berbicara tentang pengambilan Ruhi esok hari. Mihir mendatangi Sagun dan memakinya karena telah menggunakan anaknya dalam rencana kotornya. Sagun pun mengusirnya.
Mihir kembali memperingatkannya. Mihir mendatangi Ishita dan berbicara bahwa dirinya sudah mencoba melakukan yang terbaik tapi Sagun menolak. Raman kemudian datang bersama Bala. Ishita bertanya pada Raman dan Bala tapi mereka berdua hanya bisa terdiam. Raman pun meminta maaf pada Ishita tapi Ishita membentaknya. Ruhi Ialu datang dan bertanya mengapa ayahnya meminta maaf pada ibu isinya. Ruhi menuduh Raman berbuat salah pada Ishita. Raman lalu mendekat dan berlutut di hadapan Ruhi. Ruhi bertanya lagi pada ayahnya. Raman pun memeluknya sambil menangis. Romi lalu berbicara dengan Ruhi dan mengajaknya ke kamar. Raman berusaha berbicara dengan Ishita tapi Ishita pergi meninggalkannya. Di dalam kamar, Ishita berusaha menelpon Pathak tapi tidak terhubung. Raman mendatanginya dan memegang bahunya tapi Ishita melarangnya menyentuhnya dan berteriak. Mereka bertengkar. Madavi menangis. Iyer berusaha menenangkannya. Bala pun melakukan hal yang sama. Fandu menatap ibunya dengan sedih dan berkata jika akan sulit mengatur Ishita kalau Ruhi tidak bersamanya. Fandu merasa harus melakukan sesuatu. Mihika berbicara di telepon dengan Fandu. Mereka membahas masalah Ruhi. Fandu meminta Mihika bicara pada Ashok untuk memberikan pernyataan yang melawan Sagun dalam kasus hak asuh Ruhi agar Raman dan Ishita memenangkan hak asuh tersebut. Ashok masuk ke kamar dan Mihika memutus teleponnya. Mihika lalu berbicara dengan Ashok. Ishita sedang menemani Ruhi tidur sambil menangis. Dia teringat pertemuannya pertama dengan Ruhi dan saat-saat bahagia bersamanya. Sementara Sagun sendiri sedang menina-bobokkan Aditya sambil berkata jika hanya Aditya yang selalu mendukungnya. Ishita pun berbicara sendiri pada Ruhi dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkannya pergi kemanapun karena dialah alasan dirinya berada di rumah Bala. Dia kemudian keluar kamar. Sagun sudah menidurkan Aditya dan berbicara sendiri dengan penuh dendam bahwa Ishita harus dihukum. Ashok berbicara pada Mihika. Mihika meminta pada Ashok untuk membantu Ishita tapi Ashok menolak. Mihika pun memohon padanya tapi Ashok tetap menolaknya seraya berkata bahwa Raman harus mendapat pelajaran dan Ashok pun keluar kamar. Mihika menemui Fandu dan mereka berbicara di pelataran parkir. Mereka pun saling tangis. Mihika meminta Fandu membawanya menemui Ishita. Fandu membawa Mihika ke rumah Bala. Ishita hendak keluar dan terkejut melihat Mihika. Mihika menghentikan Ishita dan berbicara dengannya. Ishita kemudian berbicara dengan Raman. Simi menenangkan Ishita. Ishita kemudian pergi keluar. Fandu berharap Ishita tidak melakukan langkah yang salah. Ishita menemui Sagun di hotel. Ishita pun berbicara dengan Sagun dan memohon padanya. Sagun pun memakinya. Ishita kembali berlutut di hadapan Sagun. Sagun tetap memakinya dan berkata agar dia menghabiskan waktu bersama Ruhi karena besok dia tidak akan pernah bertemu dengan Ruhi. Lalu Sagun mengusirnya pergi. Ishita pun keluar. Ishita mendatangi Ruhi yang sedang tidur di kamarnya dan dia teringat ucapan Sagun. Dia lalu memeluk Ruhi dan menangisinya. Ruhi terbangun dan bertanya padanya. Lalu Ruhi menyuruh Ishita tidur di sampingnya. Mereka pun berpelukan. Raman memandangi mereka dari luar pintu sambil menangis. Raman kembali ke kamarnya dan berbicara sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan Sagun memisahkan Ruhi dan Ishita. Petik 2. Sagun membawa beberapa wanita pejabat kantor pengadilan dan mencari Ruhi di rumah Bala. Wanita-wanita itu lalu mencari Ishita di penjuru rumah. Mereka masuk ke kamar dan merebut Ruhi dari tangan Ishita. Mereka membawa Ruhi. Ishita mengejarnya dan berusaha mempertahankannya tapi Sagun merebut Ruhi. Ishita pun terbangun dengan berkeringat dingin. Dia memandang Ruhi yang masih tertidur di sampingnya. Dia kemudian memeluk dan menciumi Ruhi. Ishita kemudian melihat jamnya. Pagi hari, Raman terbangun dan tidak melihat Ishita. Raman pun keluar kamar dan mencari ke kamar Ruhi tapi tak ditemukannya juga. Raman lalu pergi ke lantai bawah. Raman memberitahu Simi dan ibunya kalau Ishita dan Ruhi tidak ada. Raman mengecek ke kamar Ruhi dan melihat lemarinya. Raman juga melihat lemari Ishita. Mereka semua telah membawa barang dan pakaiannya. Mereka semua panik. Raman bertanya pada Madavi apakah Ishita datang. Dia mengatakan Ishita pergi ke suatu tempat dengan Ruhi. Dia tidak menerima panggilanku. Mihir mengatakan dia pergi ke klinik, tapi Ishita tidak ada di sana. Mereka semua khawatir. Ishita dan Ruhi sedang dalam perjalanan dengan taksi.
Bala menelponnya dan dia tidak menerimanya. Viswa juga menelponnya dan dia berpikir untuk mengeluarkan kartu SIM, sehingga mereka tidak dapat menghubunginya. Ishita melempar SIM dan merasa menyesal telah mengambil langkah ekstrim karena dia tidak bisa membiarkan Sagun mengambil Ruhi. Ruhi bertanya tentang bersenang-senang di Mumbai. Ishita memeluknya. Raman bertanya pada Sagun mengapa dia datang. Sagun bertanya apakah kamu tidak tahu. Raman mengatakan 24 jam belum berakhir. Sagun mencari-cari Ruhi. Dia bilang dia akan kembali pada malam hari. Raman mengatakan Ruhi tidak ada di rumah dan berteriak. Dia mengatakan Ishita membawanya dan pergi ke suatu tempat. Sagun melihat dan berkata apa? Dia bilang mereka tidak ada di rumah sejak pagi. Sagun bertanya apakah ini rencana mereka. Nyonya Bala mengatakan kami mencoba untuk menemukannya. Sagun mengatakan Ishita menculik putriku, aku akan mengajukan kasus padanya, beraninya dia. Raman mengatakan dia tidak menculik, dia adalah ibunya. Sagun bilang aku ibunya, dia telah menculik putriku, dia membawanya ke suatu tempat tanpa izinku. Raman mengatakan cukup. Sagun bilang aku bukan Ishita untuk mentolerir ini, dan pergi. Raman meminta semua orang untuk menelepon Ishita, di mana dia dan khawatir. Sagun dan pengacaranya mengajukan fir terhadap Ishita atas penculikan Ruhi. Dia memintanya untuk menunjukkan foto apapun. Sagun menunjukkan foto itu dan berpikir sekarang lihat Ishita apa yang terjadi. Romi mengatakan dia harus melakukan apa saja dan menemukan Ishita. Ishita dan Ruhi ada di bandara. Dia memintanya untuk mewarnai, masih 3 jam untuk itu. Ruhi bertanya kenapa kita datang begitu cepat, aku tidak pamit pada mereka. Ishita bilang aku mengucapkannya sampai jumpa. Ruhi meminta agar Ishita menghubungi keluarganya. Ishita meminta Ruhi tetap mewarnai. Ruhi mengatakan dia ingin berbicara dengan papa. Ishita menghentikannya dan Ruhi bersikeras. Ishita mengatakan kalau mereka sedang melakukan pertandingan dari hakim dan tidak boleh memberitahu ayahnya, karena ini adalah sebuah kejutan. Ruhi bertanya pertandingan apa. Ishita mengatakan mereka harus sampai ke Mumbai lebih dulu. Ruhi berkata baik-baik saja, kita akan memberinya kejutan. Ishita memeluknya dan merasa menyesal telah membohonginya. Ishita melihat polisi mencari mereka dengan PCI mereka dan terkejut. Barang-barang dompetnya jatuh dan dia membungkuk untuk mengambilnya bersama Ruhi. Dia pergi bersama Ruhi dan melihat polisi. Dia berbalik dan menabrak Sarika. Sarika mengatakan Ishita dan melihat polisi. Ishita memberitahu Ruhi bahwa mereka harus bersembunyi. Inspektur bertanya pada Sarika apakah dia melihat mereka. Sarika mengatakan ya dan melihat Ishita bersembunyi. Sarika mengatakan dia adalah dokter Ishita dan dia adalah putrinya Ruhi. Saya melihat mereka di klinik, bukan di sini. Sarika pergi menemuinya dan mereka pergi. Sarika mengatakan mengapa dia begitu tegang dan mengapa polisi mencari mereka. Ruhi bertanya siapa yang menang sekarang. Ishita mengatakan kita menang, kita akan memutuskan kemana harus pergi setelah mendapatkan petunjuk. Ruhi bertanya apakah kita akan menang kalau begitu. Ishita mengangguk dan memeluknya. Mereka keluar dari bandara. Sarika bertemu Romi dan mengatakan dia melihat Ishita dan Ruhi di counter check-in. Ishita melihatku dan memintaku untuk tidak memberitahu siapapun. Romi berkata baik-baik saja dan bertanya kapan dia melihatnya. Sarika mengatakan 15 menit sebelumnya. Romi bilang aku akan menelepon Raman. Raman dan Bala sedang dalam perjalanan. Ishita meminta Ruhi untuk berhati-hati dan mereka berteriak melihat bus datang ke arah mereka. Raman pulang dan mereka semua menangis bertanya tentang Ishita dan Ruhi. Romi memberitahu Raman bahwa Ishita dan Ruhi terlihat di bandara oleh Sarika. Mereka bertanya bagaimana kabarnya. Romi mengatakan Sarika tidak bisa menghentikan mereka, saya tidak tahu polisi menemukan mereka. Raman mengatakan Sagun akan memberitahu polisi. Bala mengatakan itu berarti Ishita ada di kota lain dengan Ruhi, coba temukan Romi. Raman mendapat telepon dan kaget. Mereka semua bertanya apa yang terjadi. Dia bercerita tentang mayat seorang wanita dan gadis kecil yang ditemukan oleh polisi. Mereka semua menangis. Mihir bilang kita akan lihat. Raman dibawa ke kamar mayat dan berkata tidak, aku tidak bisa melihatnya. Bala bilang kamu harus melakukan ini. Dia pergi untuk melihat mayat dan melepas kain putih. Dia mundur dan mengatakan tidak. Bala pergi untuk melihat. Dia melihat dan kemudian memeluk Raman dengan perasaan lega. Raman mengatakan jika itu adalah Ishita dan Ruhi. Bala berkata Tuhan bersama kita, mereka bukan kerabat kita.